Guys, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Nah, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, hari ini rencananya saya membahas saham-saham yang renyah-renyah teman-teman ya, atau istilahnya di market itu saham gorengan, atau istilah kerennya lagi saham-saham third-liner teman-teman ya. Nah, kenapa saya bahas third-liner? Karena yang saya lihat dari review saya pribadi, saham-saham blue chip itu per saat ini masih kurang menarik ya. Di YouTube saya kalau nggak salah udah sebulanan ya saya ngebahas saham blue chip, karena ya kelihatannya masih kurang oke. Jadi buat teman-teman yang udah punya saham blue chip ya, terutama big banks, itu set trailing stop aja ya. Untuk entry di harga sekarang menurut saya masih agak kurang oke ya. Masih agak kurang oke. IHSG juga masih sedang berada di resisten. Nah, kalau IHSG turun, maka yang gerakin nantinya blue chip teman-teman ya. Nah, oke. Untuk hari ini IHSG terkoreksi 0,38%, ditutup di level 7235 dengan net foreign buy per hari ini mulai meredup ya, tapi masih oke. Nah, secara teknikal sendiri IHSG hari ini ketahan di resisten channeling uptrendnya teman-teman ya. Itu wajar banget teman-teman ya. Nah, harapan saya sebenarnya indeks itu turun lebih dalam lagi ya. At least bisa ke 7142 sampai 7147. At least IHSG bisa menguji lagi supportnya ini ya. Menurut saya bisa ya. Nah, atau kalau ini jebol juga, IHSG bisa ke sekitaran 7100-an teman-teman ya. So far view saya untuk indeks masih bullish ya, tapi untuk jangka pendeknya ada potensi dia terkoreksi dulu ya, karena IHSG sendiri sudah naik cukup kencang. Jadi kalau dia koreksi itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Jangan terlalu panik. Jadikan itu kesempatan untuk membeli saham-saham yang ikutan koreksi. Nah, oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham GCCO. Oke, GCCO ini cukup oke teman-teman ya, cukup menarik, di mana GCCO terakhir kali saya bahas itu 2 hari yang lalu ya. Nah, kalau teman-teman follow Instagram saya, pertama kali saya bahas GCCO itu di candle ini pada tanggal 7 April 2022 ya. Nah, waktu itu saya akan beli ya dengan support di 148 sampai 150 under itu cut. Nah, dia sempat turun sebentar, and then habis itu dia break cup and handle dan arah. Nah, terakhir kali saya bahas itu pas di arah ini 2 hari yang lalu, di mana waktu itu saya bilang ya, kalau GCCO besoknya pagi-pagi dia ARB, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Nah, di sini dia langsung open ARB ya, open ARB, terus sempat naik ke harga harga kemarinnya ya. At least kalau teman-teman beli di harga ARB, teman-teman dapat minimal lah 3-4% ya. Nah, habis itu ya 2 hari yang lalu juga saya proyeksikan ya, kalau GCCO sedang dalam wave 5 di Elliott Wave dan akan ke 240, dan today level tertinggi GCCO itu di 246 teman-teman ya, which is itu kita udah dikasih bonus 6 tick di GCCO. Nah, oke, untuk saat ini gimana? Untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah beli GCCO, apalagi yang average-nya di sini, teman-teman bisa TP silakan, mau TP silakan, set trailing stop silakan ya. Saya sendiri gimana? Saya sendiri udah TP setengah di sini, setengahnya sendiri masih saya keep ya. Masih saya keep, masih ada ruang kenaikan, masih ya, menurut saya masih ya. Cuma kalau teman-teman yang baru mau entry, nggak saya sarankan di harga sekarang, karena ini udah cukup risky. Untuk di harga sekarang ini sudah cukup risky dan ada peluang dia kembali turun ya, at least menguji lagi supportnya di sekitaran 200 sampai 194. Ada ruang ini di GCCO untuk kembali turun. Nah, untuk trailing stop di mana itu terserah kalian ya.
sesuaikan dengan average masing-masing. Kegunaan trailing stop adalah menjaga profit. Jangan sampai profit yang udah ada ya, jangan sampai rugi, itu aja ya, itu aja. Jadi trailing stop di mana itu terserah ya. Itu bebas di mana aja, yang penting sahamnya udah untung, itu deh. Oke, itu untuk GCCO ya. Jadi untuk saat ini kemungkinan dia akan konsolidasi dulu sebentar. Habis itu lanjut atau tidaknya saya juga kurang tahu, dan siapa yang tahu ya untuk itu. But so far dari segi volume saham ini kelihatan masih cukup menarik, teman-teman. Kemudian berikutnya yang cukup oke juga NPGF. NPGF ini NPGF. Nah, disclaimer on ya, karena saham-saham yang saya bahas hari ini saham-saham yang high volatile ya, naik turunnya itu nggak ada ampun teman-teman, kencang sekali. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa mantau market, jangan ikut ya, atau kalau mau ikut pakai dana yang sekecil-kecilnya ya, jangan pakai dana yang besar teman-teman ya. Oke, NPGF ini cukup oke teman-teman, cukup menarik kalau menurut saya. Nah, pertama ya, kalau kita analisa secara teknikal, pertama di sini dia break double bottom. Oke, ini bottom pertama. Kemudian ini bottom keduanya dia. Nah, target dari double bottomnya ini sendiri sebenarnya udah kecapai. Ya, target dari double bottom ini sebenarnya udah kecapai hari ini ya, di 120-an. Nah, untuk saat ini ya, candlenya itu ada shooting star di resisten. Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk NPGF, bisa tunggu NPGF di sini, di sekitaran 108. Sampai 1110. Nah, kalau dia koreksi ke sini, volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan untuk edit di situ. Atau sejebol-jebolnya kembali ke sini ya, kembali ke neckline awal dia break double bottomnya, yaitu di sekitaran 95 ya. So far saham ini ya, dilihat dari segi technical dan price volume cukup oke teman-teman ya. Kalau supportnya ini 1110 sampai 108 ini mampu dipertahankan, maka ada ruang NPGF ini melanjutkan kenaikan ke sekitaran sini, sekitaran 135 ya. Jadi untuk saat ini ya, NPGF kelihatannya cukup oke ya. Tunggu aja di sini ya, di sekitaran 108 sampai 110. Oke, itu untuk NPGF. Kemudian berikutnya ada Friend. Nah, Friend ini salah satu headliner yang likuiditasnya bagus teman-teman ya. Nah, terakhir kali saya bahas Friend itu kalau nggak salah di sekitaran harga ini, antara 6 atau 7 April, saya lupa. Pokoknya waktu itu harganya masih di sekitaran sini. Nah, waktu itu saya bilang Friend ini udah menarik ya, udah ada volume-volume gede. Nah, harapan saya waktu itu sebenarnya Friend di sini membuat inverted head and shoulders, tapi ternyata dia langsung break teman-teman. Nah, saat ini ya kemungkinan Friend itu ada dua. Ya, yang pertama dia lanjut naik sampai 95, atau di sini dia buat shoulder. Sehingga patternnya akan jadi inverted head and shoulders yang lebih besar. Nah, nantinya bisa akan jadi gini ya. Kalau dia naik sampai 95, maka shouldernya akan jadi di sini ya. Ini akan jadi shoulder kanannya. So far saham ini Friend cukup menarik ya, cukup menarik buat diperhatikan. Nantinya kalau dia jebol 95 itu potensinya kencang ya, potensinya kencang. Jadi untuk saat ini karena sedang berada di resisten dan candle naik-naik juga tipis-tipis, teman-teman bisa antri Friend di sekitaran harga 82 sampai 80. At least lowest stop lossnya teman-teman bisa pasang di sini lah ya, di 75 atau di 78 ya. Bawah 78 itu sesuaikan dengan
risk management masing-masing. So far saham ini cukup oke ya, cukup menarik, likuiditasnya oke, kemudian udah ada volume-volume gede di sini dan ada tanda-tanda dia akan mengarah ke atas lagi. Itu untuk friend teman-teman ya. Kemudian ada saham ESIP yang kita bahas kalau nggak salah 3 atau 4 hari yang lalu ya. ESIP ini kita pernah bahas kalau nggak salah di candle ini atau di sini ya, lupa saya ya. Waktu itu saya bilang ya, untuk entry beli ESIP di sekitaran ini ya, 115 sampai 117 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 1110 ya. Last support itu di 1110. Nah, di sini dia sempat nyentuh level loss-nya di 112 ya. Level terendahnya pada tanggal 12 April itu di 112, which is itu 2 tick di atas 1110. Hopefully ada yang dapat di sini ya teman-teman ya. Hopefully ada yang dapat di sini. Nah, untuk saat ini ya, ESIP itu masih dalam pembuatan solder kanan, dan biasanya kalau saham-saham yang dalam pembuatan pattern solder seperti ini, solder kanan atau solder kiri, itu membutuhkan waktu sekitaran seminggu sampai 2 minggu ya, cukup lama memang. But saham ini potensial masih oke ya. Dari segi price volume kita bisa lihat teman-teman ya, dia naiknya volume gede-gede, kemudian konsolidasi volume tipis, naik lagi dengan volume gede, turun lagi dengan volume yang tipis. Jadi so far ESIP ini cukup menarik ya. Untuk saat ini gimana? Untuk saat ini kalau dia turun lagi mendekati 115, teman-teman bisa entry ya, dekat-dekat itu di 120 atau 120 ke bawah lah ya, teman-teman bisa entry ESIP di situ. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 115, atau kalau dananya masih kecil di sini, kecil banget, teman-teman bisa pasang stop loss under 1110 ya. So far menurut saya ya, ESIP ini masih cukup oke ya. Nanti ketika dia mampu lewat dari 140 atau 142, itu potensinya kenceng. Potensinya kenceng, break high ya, dan maybe bisa ke sini. Ke sekitaran 180-an. Hopefully bisa ke situ buat ESIP ya. So far menurut saya saham ini cukup menarik. Kemudian ada CMPP yang hari ini pergerakannya cukup menarik teman-teman ya. CMPP hari ini pergerakannya cukup meyakinkan. Nah, terakhir kali saya bahas CMPP di sini ya. Kalau kita ke time frame kecil, CMPP waktu itu ada cup and handle. Kalau nggak salah waktu itu saya bahas sebelum dia break. Nah, dia sempat break ya, sempat nyentuh level tertingginya di 825, habis itu koreksi. Nah, buat teman-teman yang beli di sini, hopefully teman-teman pasang trailing stop dan harusnya profit teman-teman ya. Nah, selain itu waktu itu saya bilang kalaupun CMPP terkoreksi sampai trendline-nya ini itu masih oke. Nah, dia di sini ya hampir nyentuh trendline-nya dan hari ini dia rebound. Menariknya adalah dia turun dari sini, volumenya kecil teman-teman, and then hari ini dia rebound, volumenya kembali mengalami kenaikan. Nah, oke, kalau kita ke time frame kecil lagi ya, balik jadinya, sorry. Kalau kita ke time frame kecil lagi, hari ini CMPP itu confirm break dari inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanannya. Supportnya saat ini ada di 710 sampai 700 ya. Antara range 710 sampai 700 teman-teman bisa manfaatkan untuk beli CMPP dengan stop loss di sini. Di bawah ini ya. Di bawah 690, beberapa tick di bawah itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai areal stop loss di CMPP ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belinya itu di sekitaran 700, yang mendekati 700 teman-teman bisa entry. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 690 ya sebagai areal stop loss. Ingat ya, plan udah saya kasih, areal stop loss udah saya kasih. Jadi kalau sahamnya
turun, teman-teman udah tahu harus ngapain. Kalau sahamnya naik, teman-teman udah tahu harus ngapain. Itu yang paling penting ya di saham. Teman-teman tahu caranya entry, teman-teman juga harus tahu caranya keluar ya. Jangan tahu masuknya aja, keluarnya nggak tahu ya. Itu ya sedikit ilmu dari saya, teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah saham requestan, yaitu Dewa. Oke, saham apa ini saya nggak tahu ya. Saham ini baru bangkit dari kubur ya. Ya, saham ini baru bangkit dari kubur. Kalau kita lihat ke time frame harian sih nggak kelihatan apa-apa ya. Coba kita ke time frame 15 menit. Cukup menarik ya, cukup menarik menurut saya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan dari 50 ke sekitaran 78 itu volumenya meningkat, teman-teman ya. Volumenya meningkat, and then hari ini ya, per hari ini dia ada potensi membentuk yang namanya bullish pennant. Dan sebenarnya sudah di break ya. Nah, ketika Dewa ini mampu lewat dari 75 ya, maka potensi dia kembali ke last high-nya, bahkan maybe lebih ya. Ketika nanti dia break 75, maka ada potensi Dewa ini ke sekitaran 85-an, teman-teman ya. Jadi ada potensi dia ke sini kalau Dewa itu mampu melewati harga 75. Jadi so far menurut saya sih cukup menarik ya, cukup menarik untuk Dewa ini. Kalau kita perhatikan volume dia konsolidasi di sini juga volumenya menipis ya. Jadi so far cukup oke, cukup menarik buat teman-teman perhatikan saham Dewa ini. Untuk saat ini supportnya ada di 70 ya. Saat ini supportnya ada di 70. Kalau mau beli harga sekarang under 70 out ya. Under 70 atau lastnya itu di 67. Under 67 itu udah harus out, teman-teman ya. Under itu udah harus out. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini ya, saham-saham super high risk ya, tapi kalau analisanya benar itu returnnya bisa lumayan juga ya, dan dalam waktu yang singkat biasanya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Besok market libur ya buat teman-teman yang merayakan Jumat Agung. Selamat merayakan Jumat Agung. Semoga minggu depan ya kita bisa cuan bersama-sama ya. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan.